Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berharap tentunya kita semua dalam kondisi sehat, baik, selalu semangat, dan senantiasa ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tentunya pasti karena kebaikan Tuhan ya, yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu, saat ini saya berada di tempat ini, tempat di mana setiap hari minggunya kita berkumpul bersama, memuji Tuhan, beribadah, dan bersukacita. Sangat rindu sekali bisa berjabat tangan, berpelukan dengan saudara-saudara di tempat ini. Tapi saat ini saya pun berdiri di sini juga tidak sendirian, karena saya ingin mengajak kepada beberapa teman dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51. Saya ingin mengajak teman, Bu Ratih, mari Bu. Apa kabar Bu? Kabarnya selalu sukacita. Puji Tuhan, kabarnya selalu sukacita. Beliau ini garda depan loh, jangan main-main sama beliau. Beliau itu selalu standby di rumah puskesmas, Di puskesmas. Di puskesmas untuk membantu orang-orang yang sakit. Gimana kabarnya Bu? Wah, ini kabarnya sekarang, yang jelas saat ini sekarang pertama kabarnya sukacita dulu, karena bisa bertemu. Puji Sudah Tuhan. berapa lama kita tidak bisa bertemu. Monggo dihitung. Ngomong-ngomong boleh salaman tidak ya? Salamannya namanya saja. Iya, terima kasih. Sarangi. Iya. Saya diundang mau apa ini Pak? Ya, kita ngobrol Bu. Oh, ngobrol. Ya, ini kesempatannya sangat indah Bu. Iya. Karena pada hari ini kita bersama-sama akan mengajak teman-teman majelis juga dan juga jemaat serta calon majelis yang baru. Ada calon majelis yang baru kita undang. Iya. Sip, untuk kalau gitu, iya. merayakan ulang tahun GKJ yang ke-51. Iya. Gimana? Sudah siap? Siap, kita selalu siap. Enaknya ngapain ini kita? Kita main yel-yel atau langsung diundang majelisnya atau bagaimana? Pakai yel-yel dulu lah, biar asik. Mau yel-yel mau bagaimana? Apa ya? Oh iya, GKJ Banjarnegara. Apa itu? GKJ Banjarnegara. Semangat. Masa gitu? Apa ya? GKJ Banjarnegara, semangat, bersukacita, sukses selalu. Nah, Kepanjangan tidak? Kepanjangan enggak ya? Tidak. Enggak apa-apa lah. Ya, kan teman-teman di jemaat di rumah kan juga pasti akan mengikuti. Iya, ayo. GKJ Banjarnegara, semangat, sukacita, sukses selalu. Oke. Ingat-ingat ya, Bapak Ibu, Saudara yang di rumah nanti juga ikut-ikut. Tangannya harus gini sambil gedrok. Berarti posisinya nggak boleh duduk kalau nonton, harus sambil berdiri. Oke, siap Bu? Siap. 1, 2, 3. GKJ GKJ Banjarnegara. Apa coba? Lupa, iya. Lupa toh? Oh, sudah tua Pak. Sukacita, semangat, sukses selalu. Oh, iya. Sukacita, semangat, sukses selalu. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. GKJ Banjarnegara, semangat, sukacita, sukses selalu. Sekali lagi, GKJ Banjarnegara, semangat, sukacita, sukses selalu. Ya. Sudah semangat Bapak Ibu yang di rumah? 2.000 orang mengatakan sudah 2.000 ya? Iya, jangan lupa. Tapi tidak boleh kumpul-kumpul loh Pak kalau 2.000. Benar, iya, kan mereka di rumah Bu. Oh iya. Di rumah nontonnya TV, nontonnya laptop. Kalau kita kan di sini live. Iya, mari mulai. Yuk kita mulai aja, kita undang aja teman-teman kita, nggak apa-apa. Monggo Pak Dito yang manggil, yang suaranya keras. Oke, saat ini saya ingin mengundang teman-teman majelis. Hari perwakilan majelis ada Pak Eka Purwanta, Pak Ketua. Monggo Pak Ketua 1, Pak Wakil, Pak Bambang Sarjono, monggo. Katuran minat Pak Bang. Dan juga teman-teman dari calon majelis yang baru. Nah, ini ada Pak Tijo, Pak Margo, dan juga Bu Eni. Monggo katuran jumeneng dan kita berkumpul di sini. Oke, tempat duduknya sudah disediakan, tapi aduh. Langsung duduk apa? Ya, monggo. Monggo langsung duduk. Sini dulu langsung duduk juga boleh, mau berdiri dulu juga boleh, enggak apa-apa. Monggo. Sugeng rawuh. Shalom Bapak Ibu, calon majelis yang baru. Shalom. Monggo pinara. Ini kalau ibadah kita biasanya dalam pandemi ini itu dibatasi. Jadi ada jarak antara kita gitu.
Ada ya, sudah ya. 1, 2, oh enggak ada jarak antara kita. Jadi ya tetap melakukan protokol kesehatan. Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Oh, berarti kita perlu yayal bersama. Kita coba, Pak. Iya, ayo. coba. Ingat, Ge? Mulai? Oke. Ayo. 1. GKJ Banjarnegara, semangat, sukses selalu. Ya, sip, monggo. 51 berarti semangat, sukacita, sukses selalu. Kita harus semangat. Kita harus semangat ya Pak. Meskipun sudah adioswa, ini adioswa nih beliau. Adioswa. Terus kita yang masih muda juga jangan mau kalah dengan yang kasepuan. Pak Bambang saja semangat kok. Masa kita mau lemes. Nggih, monggo pinara. Waduh, mesake tamune ora dikon lingguh piye. Nggih. Ini saya mau tanya dulu ini kabarnya dari bapak-bapak ibu-ibu ini. Pak Eka, bagaimana kondisi keamanan kita? Pakai mic, Pak. Loh, ini ada mic, Pak. Iya, monggo. Kondisi keamanan bangsa Banjarnegara, masuk Kabupaten Banjarnegara. Puji Tuhan, aman, kondusif. Kondusif dan aman, puji Tuhan. Itu bahasanya Pak Tentara itu selalu kondusif. Ya. Simple. Selalu. Lalu untuk Parancangga sendiri bagaimana Pak? Nah, ini kebetulan Pak Eka kan tempat tinggalnya di Parancangga Bapak Ibu. Sampun nanti tindak mriko? Sampun? Oh, okay. Parancangga itu walaupun zona merah, sebetulnya bukan orang asli Parancangga. Oh, begitu. Yang apa? Kena COVID-nya. Oh, tapi pendatang. Oh, karena ada pendatang. Karena lokasinya di Parancangga sehingga di sana terdaftar di zona merah. Oh, begitu. Kalau Pak Tejo, bagaimana Pak Tejo? Apa kabar Pak Tejo? Sehat selalu, terima kasih. Puji Tuhan. Rindu mboten kali anak-anak? Aduh, rindu sekali, Pak. Termasuk rindu dengan jemaat-jemaat yang lain untuk bisa bersama-sama. Oh, begitu. Kalau begitu disapa, Pak. Halo, jemaat. Apa kabar? Bagaimana, Pak, kabarnya, Pak, di wilayahnya Pak Tejo sana? Sementara kalau di Rejasa nggak ada masalah. Dan memang mungkin masih kategori hijau. Oh, iya. Jadi tidak ada penutupan jalan, semuanya masih berjalan dengan normal. Puji Tuhan. Halo. Nah ini terus Kayu Ares ini. Masa aku terus. Kayu Ares ini nun jauh di sana, di gunung maksudnya. Sama dengan saya di Kendaga. Ini coba juga Bu. nun jauh. Coba situasinya gimana Bu Eni? Iya. Situasinya untuk sementara ada sukacita di sana. Walaupun dalam pandemik ini untuk Kayu Ares sendiri masih lockdown karena di sana sudah zona merah Ibu. Cuma itu dari ikut pengajian di Goa itu Bu. Tapi sekarang sudah pulang, sudah dinyatakan negatif. Sehat ya. Iya, berarti tidak ada masalah. Tapi zonanya masih merah. Iya, zonanya masih dinyatakan merah. Iya, cuma mereka sudah pulang Ibu. Oh, sudah iya, sudah pulang sudah. Ya. Semoga terus situasinya terus. Amin. Tapi masyarakat di sana tidak lupa toh dengan menggunakan protokol kesehatan. Tidak lupa Ibu. Puji Tuhan, berarti kita selalu mengingatkan. Iya. Terima kasih Bu Eni untuk kabarnya Kayu Ares berarti masih baik. Perwakilan Kayu Ares yang di ujung sana jauh loh. Mungkin Bu Eni juga perlu menyapa warga jemaat yang sudah lama tidak ketemu. Iya. Halo, apa kabar semuanya jemaat GKJ Banjarnegara? Halo. Kami rindu jemaat semua. Itu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Eni ya, terima kasih. Ada yang kangen. Kayu Ares. Ya. Lanjut dong, lanjut ya. Kan kulo mosok. Sekarang Pak Margo ini juga daerah mana ya masuknya ya? Sokanandi Sokanandi dan sekitarnya. Sokanandi itu kayaknya zonanya merah apa hijau? Merah. Kuning apa? Oh, kuning. Sokanandi warna kuning. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Ceritakan di sana daerahnya bagaimana? Daerahnya gimana? Tuhan, Sokanandi ya baik-baik saja. Cuma sementara ini untuk tamu dari luar daerah
tidak diperkenankan untuk masuk dulu, harus izin dulu. Oh, lockdown. Istilahnya Iya. ada, biasanya ditutup itu ya Pak? Iya, Apa? ada portal ya. Portal itu. Iya, iya, iya. Terus di sana sekitar Pak Margo juga masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan? Ya, semuanya harus diwajibkan pakai masker kalau mau keluar rumah. Gitu. Ini tadi juga pakai masker semua, nggih? Iya. Oh, saya lupa masih gemantung di sini, Iya, jadi iya. pakai masker. Iya. Iya. Terima kasih Pak Margo. Mungkin Pak Margo juga perlu menyapa loh ya. Pak warga jemaat juga kangen dengan penjenengan. Ayo monggo silahkan menyapa. Halo Bapak Ibu semua. Halo. Salam. Apa kabar Bapak Ibu di rumah? Sehat. Semoga baik-baik saja. Amin. Puji Terima kasih. Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Margo. Iya, Pak Margo ini Monggo. jiwa muda ini. Ini Nah ini. yang perlu kita Apa teladani. kabar ini. Pak Bang? Yang perlu kita teladani ini. Lansia. Masih semangat. Nggih. Saya pengen dulu, menyapa Iya, monggo. Oh Pak. ya silakan, monggo. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Terlebih kepada para adiuswo ya. Saya kangen sekali untuk kur bersama lagi. Tapi kapan mudah-mudahan lah COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Kita Amin. bersama-sama bisa untuk kur lagi para adiuswo. Sudah menyapanya Pak? Oke. Di daerah sana yang tak tanyakan itu lagi. Oh iya. Apakah masih mentaati protokol kesehatan? Gini Bu Rate, saya kebetulan dekat dengan Pak Margo. Oh Jadi iya, daerahnya iya, juga daerahnya sama. Daerah Soekanandi. Iya, Jadi iya, sama. tadi Pak Margo kuning ya Pak Margo ya. Yang ini nggak berubah loh, nggak berubah Kuning jadi ya. merah. Ya, jadi setelah hijau lah ya. Iya, tapi iya, belum iya. sampai merah. Mudah-mudahan nggak sampai merah Iya, lah. puji Tuhan. Biar Semoga tetap semuanya aman, terus oke. Semua membaik. sehat. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Bambang untuk sambutannya saat ini. Monggo Pak Pendeta, terus kita Ya. mau bagaimana? Ngomong-ngomong masalah lockdown, Bapak Ibu, di pastori itu juga lockdown khususnya untuk Jamie. Jadi dibatas-batasi itu supaya Jamie nggak lompat, nggak lari keluar. Nah, mungkin kalau panjenengan mau titip bayinya di situ juga nggak apa-apa, aman. Semuanya di portal kok. Jadi nggak akan keluar kemana-mana. Bapak Ibu, kita sudah ngumpul mau ngapain ini kira-kira? Memuji Tuhan. Gimana kalau kita muji Tuhan bareng-bareng, nggih? Iya. Kita nyanyi pujian apa tadi ya? Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, kita Dalam selalu Yesus kita bersaudara. Monggo kita berdiri. Yang lain dan juga jemaat yang di rumah nanti kita muji Tuhan nggih bareng-bareng. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh dilihat di sini kok nanti. Ya. Puji Tuhan, kita sudah muji Tuhan bareng-bareng. Ada sukacita Bapak Ibu? Semangat Puji ya, Tuhan, tetap semangat. Semuanya penuh Iya. sukacita. Bapak Ibu yang di rumah bersukacita? Puji Tuhan, semuanya sukacita. Silakan duduk kembali, kasihan. Mosok cuman nganggur meneh, ana apa-apa nih ya, tamune Tuhan kemahe piye. Kurang kopinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan prakata ataupun sambutan dari Bapak Ketua Majelis kita.
Bapak Eka Purwanta. Kepada Bapak Eka kami persilahkan untuk maju ke depan. Monggo. Silahkan. Terima kasih Pak Pendeta dan Bu Rate yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Sebelum saya memberikan kata sambutan, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Adi Yuswa, gimana kabarnya? Kelompok-kelompok? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, semua itu karena berkat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Untuk itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan yang telah mempersatukan kita di dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di gereja kita ini. Tidak lain adalah untuk merayakan ulang tahun gereja kita, yaitu GKJ Banjarnegara. Kali ini Bapak Ibu sekalian adalah ulang tahun yang ke-51. Sudah setengah abad lebih ya. Ternyata tidak terasa gereja kita sudah berusia yang ke-51. Dan untuk itu, di usia yang setengah abad lebih ini, mari kita senantiasa mengevaluasi diri kita masing-masing, bagaimana kinerja kita, baik di dalam pelayanan maupun di dalam menjalani panggilan gereja untuk bersaksi, bersekutu, terlebih mengabarkan Injil. Kami mewakili majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GKJ Banjarnegara atas pencapaian di usia yang ke-51 ini. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati GKJ Banjarnegara. GKJ Banjarnegara senantiasa mari kita bersama agar bertumbuh, berkembang, sehingga dapat menjadikan berkat bagi semua orang. Dan mari kita juga menyaksikan ucapan selamat ulang tahun dari perwakilan kelompok, komisi, maupun tim. Terima kasih, itu saja dari saya sebagai wakil dari majelis. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati GKJ Banjarnegara yang di usia 51 ini. Terima kasih. Amin. Ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51. Kiranya gereja semakin bertumbuh, memberitakan kabar baik, dan giat bekerja untuk Tuhan. Dan kiranya COVID-19 cepat berlalu. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita kembali bersatu. Haleluya. Semakin dewasa, harus tetap semangat. Badai pasti berlalu. Salam kangen. Semoga menjadi berkat yang menakjubkan. GKJ Banjarnegara wargane wis padha kangen, kangen masamuan, kangen tetunggilan, ngupati tentrem pasuki. Happy birthday to you.
kiranya bisa semakin terus bertumbuh dan menjadi gereja yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Salam rindu dari Semarang. Kanthi ing panyuwun mugi wabah corona enggal sirep saengga kita sami saged sesarengan kempal manunggil wonten ing gereja. Lagi minangka wakil saking kelompok menapa ingkang sampun katuraken monggo kasunaken berkah wonten ngarsanipun Gusti ing salebetipun pandonga. Monggo Bati. Menjadi gereja yang berwibawa dan kuat. Inilah doa-doa dan harapan keluarga Galilea. Kiranya Tuhan memakai GKJ Banjarnegara sebagai alat untuk mewujudkan karya Allah di muka bumi. Amin. Kelompok PA Philadelphia Galatia mengucapkan selamat HUT ke-51 GKJ Banjarnegara. Mari kita sepakat berlayar bersama dalam satu bahtera GKJ Banjarnegara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sampai kapan tumi? Loh, tuyul kan GKJ, sih kelarin Pak. Iya sih, yang juga GKJ sih. Ya setelah apa-apa lah. Oke, kita dari GKJ kelompok PA-nya. Oh iya, Golgota. Nah, kita dari Golgota. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Banjarnegara yang ke-51. Semoga proses. Semoga Semoga bisa menjadi saluran berkat dan menjadi rumah bagi jemaat dan orang lain. Oke, sekian dari kami. Dah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya mewakili Komisi Adiuswa untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51 yang jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai GKJ Banjarnegara dalam bertumbuh dan berkembang. Dan semoga COVID-19 segera berlalu di negara Indonesia ini agar kita semua dapat beribadah seperti biasanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Komisi Budi Kasih mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Banjarnegara yang ke-51. 51 tahun bagi warga jemaat adalah usia yang memasuki masa dewasa dan kematangan. Dewasa dan matang dalam iman dan pengharapan. 51 tahun sudah GKJ Banjarnegara di tengah-tengah masyarakat yang plural. Plural dalam iman, dalam ekonomi, dalam sosial, maupun intelektual. Biarlah di masa yang akan datang, gereja menjadi tempat yang dirindukan bagi warga jemaat untuk bersekutu. Gereja biarlah bisa menjadi tempat untuk menyalurkan berkat, dan gereja bisa menjadi tempat yang memberkati bagi masyarakat di sekitarnya dan juga bagi warga jemaat. Selamat berkarya untuk GKJ Banjarnegara. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sehati. Komisi Wanita Banjarnegara mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Banjarnegara. Semoga makin sukses jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan segala yang terbaik.
selamanya. Kami, Komisi Sekolah Minggu GKJ Banjarnegara, mengucapkan Selamat ulang tahun ke-51 GKJ Banjarnegara. Selamat terus mendayung bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya Rio Christian Yuda Permana selaku Ketua Pemuda dan Remaja GKJ Banjarnegara. Mewakili teman-teman semua, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Jawa Banjarnegara yang ke-51. Saya Clarissa Theodora, mewakili teman-teman sekolah minggu, mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51. Semoga GKJ Banjarnegara semakin dewasa dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun yang ke-51 GKJ Banjarnegara. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Tim ibadah mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Perayaan akan usia adalah sebuah penanda, sebuah pengingat apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. 51 tahun sudah perjalanan kebersamaan Gereja Kristen Jawa Banjarnegara. Mari bersepakat berlayar dalam satu bahtera, terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Komisi PAK mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Gereja Kristen Jawa Banjarnegara. Salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan kata-kata penguat yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis. Dan saat ini mari kita juga memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Saya ingin mengundang kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami mengucapkan syukur atas segala berkat, anugerah, penyertaan yang Kau curahkan dan Kau limpahkan bagi kami semua. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul, meskipun hanya beberapa bagian dari jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh bersukacita. Kami boleh merayakan hari ulang tahun gereja-Mu yang Engkau tempatkan di Banjarnegara ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami semua, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi jemaat-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami memohon kedamaian, kami mohon kekuatan, kami mohon penghiburan dari-Mu ketika kami harus menghadapi pandemi global COVID-19 pada saat ini. Yang biasanya di ulang tahun gereja-Mu ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersukacita bersama, kami boleh merayakannya bersama-sama di tempat ini. Namun saat ini kami terpisah ruang dan waktu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami berkumpul itu pun juga boleh hadir dalam kehidupan kami pada saat kami merayakan bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing. Memohon berkat-Mu Tuhan untuk kami semua, berikanlah kekuatan dan kesehatan serta pertolongan. Kami juga memohon ampun apabila di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari, selama hidup kami ini, banyak sekali dosa pelanggaran yang kami lakukan. Dan untuk selanjutnya Tuhan, perayaan hari ulang tahun gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, kasih karunia
damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah dan tercurah atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Ibu Rate, kita saat ini sudah bersukacita, tadi sudah kumpul, sudah ada doa, sudah komplit ya. Tinggal nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan muji Tuhan dulu lah. Iya. Kita ngajak teman-teman yang belakang, ayo mari. Cari pujian yang sukacita. Apa itu ya? Akhirnya. Kira-kira nyanyi apa ya Bapak Ibu? Yang bersukacita? Gitu ya, mari kita bersukacita. Ayo Bapak Ibu kita nyanyi, mari kita bersukacita. Ayo Bapak Ibu kita nyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukacita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, siap? Dengan gerakan nggih? Dengan gerakan, tepuk tangan juga boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang tentunya akan menjadi dasar di dalam kita akan melanjutkan kehidupan. 51 tahun adalah langkah bagi kita untuk semakin menjadi bijaksana. Bacaan Alkitab akan kita baca bersama-sama setelah kita memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur bahwa ketika saat ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kami, GKJ Banjarnegara yang ke-51 tahun. Mari Tuhan, Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami selanjutnya, sehingga di usia 51 tahun dan juga ketika kami akan melanjutkan kehidupan ke depan, kami boleh semakin menjadi pribadi-pribadi yang terbentuk di dalam Engkau dan menjadi pribadi yang senantiasa bijaksana. Mari Tuhan, berkaryalah dan berfirmanlah kepada kami. Engkau memberkati setiap kami yang akan menerima, mampukan agar kami dapat menerima dan juga melakukan serta membagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebijaksanaan, tentunya Bapak Ibu masih ingat akan satu cerita yang mungkin sering sekali saya sampaikan dan Bapak Ibu pernah mendengarnya. Diceritakan tentang ada anak muda yang ingin sekali mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dia datang kepada seorang guru yang bijaksana. Dia datang dan berkata kepadanya, "Guru, kalau saya ingin menjadi pribadi yang bijaksana, apa yang harus saya lakukan? Dan kira-kira berapa lama untuk saya bisa mendapatkan hikmat kebijaksanaan itu?" Sang guru berkata, "Anakku, jika engkau ingin menjadi bijaksana, jadilah pribadi yang tenang. Dan bagi kamu sepertinya kamu butuh 40 tahun lamanya untuk kamu bisa menjadi bijaksana."
Kata sang anak itu dengan kaget, "Apa? 40 tahun? Masa? Begitu lama sekali?" "Oh maaf," kata sang guru. "Salah sekali. Sebenarnya kamu butuh waktu 50 tahun untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana." "Apa? Kenapa bisa meningkat? Bukannya tadi sang guru berkata bahwa aku butuh 40 tahun untuk bisa menjadi bijaksana?" "Oh maaf anakku, ternyata aku masih salah. Kamu butuh waktu 60 tahun supaya kamu bisa menjadi bijaksana." "Ah, sekarang usiaku sudah 30 tahun. Kalau aku harus menunggu 60 tahun lagi, sepertinya aku sudah meninggal dunia. Ya sudah, aku permisi." Akhirnya sang pemuda itu pergi meninggalkan sang guru, dan sang guru berkata kepadanya untuk yang terakhir kalinya, "Anakku, kebijaksanaan hanya bisa kamu dapatkan sama seperti ketika engkau bepergian. Jikalau engkau berjalan dengan cepat-cepat, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi coba, nikmatilah perjalanan itu, supaya kamu dapat melihat pemandangan yang indah." Sang guru pun masuk dan anak itu pun pergi berlalu begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata menemukan hikmat kebijaksanaan itu tidaklah mudah. Di dalam cerita tadi dikisahkan, seorang anak muda yang datang kepada sang guru berkata, "Tuhan, guru, saya ingin menjadi pribadi yang bijaksana, apa yang harus aku lakukan?" Sang guru berkata, "Kamu harus tenang." Lalu dikatakan, "Kamu butuh waktu yang begitu lama." Kenapa sang guru itu mengatakan begitu lama? Dan ternyata dikatakan di awal tadi 40 sampai meningkat menjadi 60. Ya, karena yang ingin dikejar oleh anak tadi adalah keinginan semata saja. Sedangkan hikmat kebijaksanaan itu merupakan satu proses di mana kita bisa berkembang, di mana kita bisa menjadi berhikmat, bisa menjadi pribadi yang bijaksana melalui setiap peristiwa yang ada dan melintas dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan GKJ Banjarnegara bukanlah merupakan perjalanan yang sangat mudah. Mulai dari sejarah masa lalu yang pertama hanya 1-2 orang saja, hingga sampai pada akhirnya ikut ke Klasis Kedu, menjadi bagian dari Pepantan GKJ Wonosobo, pada akhirnya pindah dewasa dan menjadi bagian dari Klasis Banyumas Utara. Ini merupakan setiap langkah proses yang dialami dan dilalui oleh GKJ Banjarnegara. Saat ini usia gereja kita 51 tahun. Tuhan telah membentuk kita dengan berbagai macam, baik itu benturan, baik itu sapaan yang hangat, baik itu pelukan yang sangat menenangkan. Banyak sekali yang sudah kita alami. Dan kalau kita mau bersama-sama melihat dalam bacaan Alkitab tadi, di dalam bacaan Mazmur 90 ayat 12 di situ dikatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." 51 tahun mengajak kepada kita untuk kita kembali menghitung hari-hari yang telah kita lalui. 51 tahun mengajak kepada kita untuk kita dapat melihat apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita juga belajar melalui setiap pengalaman yang terjadi. Mari kita juga senantiasa belajar melalui setiap apapun yang kita hadapi. Ternyata apa? Ketika kita menjumpai pergumulan masalah, Tuhan senantiasa hadir dan memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kepada kita semua di situasi pandemi global COVID-19 ini. Meskipun kita saat ini diberi tembok yang sangat tebal,
Kita susah untuk bertemu, kita susah untuk berkomunikasi. Di mana yang sebelumnya kita bisa berjabat tangan, setiap kali ketemu hukumnya wajib untuk berjabat tangan. Ada kalanya kita berpelukan. Tentunya kita sangat merindukan hal itu. Tetapi saat ini kita sedang dibatasi. Dan ini merupakan satu ujian bagi kita sendiri. Bagaimana cara kita memaknai dan memahami peristiwa ini. Kalaupun saat ini kita beribadah atau kita merayakan hari ulang tahun di rumah, hanya menyaksikan video di YouTube, itu pun juga merupakan satu proses pembentukan hikmat bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi pribadi yang senantiasa bijaksana di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatunya dengan baik. Kita dapat melihat segala sesuatunya dengan senantiasa menggunakan sudut pandangnya Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang berhikmat dan selamat menjadi pribadi yang bijaksana. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengajak kami untuk senantiasa dapat menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami akan beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, kami ingin menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan berkarya melalui setiap pribadi yang ada di dalamnya. Kami memohon berkat kekuatan yang berasal dari-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menjadi pribadi-pribadi, menjadi jemaat, yang senantiasa menggunakan hikmat yang berasal dari-Mu ketika kami akan melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dan inilah hidup serta kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini berjalan begitu terus tanpa berhenti. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Kita nggak tahu kita akan meninggal dunia. Tetapi yang kita tahu saat ini merupakan satu kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Maka dari itu mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri ini. Kita senantiasa mempergunakan kehidupan kita dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan, Bu Rate, kita saat ini sudah melewati beberapa tahap
Tadi sudah kumpul, terus sudah nyanyi, muji Tuhan, berdoa juga sudah. Terus mendengarkan firman, ya. Terus apalagi ya, masa ulang tahun kok gurung ngene-ngene tok. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas firman yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Semoga kami mohon doanya, semoga warga jemaat dengan situasi yang saat ini tetap bisa bijaksana di dalam menyikapi setiap firman yang didengarnya. Ya, Tuhan senantiasa memberkati, menolong Bu Rate, teman-teman majelis, dan juga komisi, tim, panitia yang ada, serta setiap kelompok, setiap pribadi, setiap keluarga yang ada di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara ini, memberikan hikmat kebijaksanaan, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari virus corona. Amin. Dan senantiasa disukseskan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin. Amin. Iya. Terus ngapain Bu? Ulang tahunnya gini aja Bu? Kosongan? Oh tidak, kita sudah menyiapkan yang istimewa. Oh ya? Iya. Tapi apa sebelumnya itu, maaf dengan warga jemaat semuanya, nggih. Kita di sini ingin merayakan hari ulang tahun GKJ Banjarnegara yang ke-51. Tapi kita terpaksa tidak bisa berkumpul. Tapi kami sudah menyediakan tumpeng kecil. Oh, kok saya nggak tahu ya, padahal rumah saya dekat gereja loh. Wah, ya, sengaja kita sembunyi-sembunyi biar Pak Pendeta nggak tahu. Surprise, surprise. Geng. Gimana, siap? Apa kita ya, boleh, kita boleh. Tengok yang menyiapkan? Ada Pak Indro, halo Pak Indro. Oh iya, ada Pak Indro. Iya Pak Indro. Sosok ini bisa buat ngiringi musik kita Ibu. Iya. Selamat ulang tahun bisa Pak Indro? Coba cek sound. Kita nyanyi dulu yuk. Iya. Selamat ulang tahun. Mengke mau lah. Suaranya kula males. Oh iya, bagusnya nanti kita suaranya bareng-bareng saya males, saja. Bu. Iya. Berarti memang kita harus manggil teman-teman kita. Oke, berarti iya. setuju. Biar semakin sukacita. Sekalian panggil tumpengnya ya Bu ya. Oh iya. Kan berarti yang tahu kodenya. Iya, saya nggak tahu. Iya. Ibu-ibu kira-kira siap belum ya? Yang menyediakan tumpeng di belakang? Pak Hendro diringi dong. Ngiring tumpengnya. Bapak Eka mau motong tumpeng, Ketua Majelis GKJ Banjarnegara, nanti akan diberikan ke Bapak
Yakubus, Pendeta GKJ Banjarnegara. Dikumpliti, Pak. Dikumpliti lah. Ini Bapak Pendeta mau diberikan potongan tumpeng dari Bapak Eka Purwanta, Ketua Majelis GKJ. Terima kasih Pak Eka. Mohon maaf tidak salaman. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, potongan tumpeng yang pertama ini sudah saya terima, tetapi tidak untuk saya sendiri. Saya ingin supaya semua kita yang menyaksikan ini juga ikut menikmati dan merasakannya. Gunungan ujung ini merupakan simbol di mana Tuhan Yesus pernah disalibkan di atas puncak gunung, di gunung Bukit Golgota. Di situ Tuhan Yesus menanggung sengsara. Tetapi di balik kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, kita pun menjadi bijaksana. Menjadi pribadi yang senantiasa mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia, Tuhan kita, pernah berkorban di atas Bukit Golgota untuk menebus kita. Dan hidup kita hanya untuk Dia. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya dipersilahkan kembali kepada Pak Eka untuk memotong tumpeng yang kedua. Mantap. Ya, harus dikumpliti. Tumpeng berikutnya akan diberikan ke Ya, kepada Pak Margo dipersilakan untuk maju, untuk menerima. Ini merupakan simbol regenerasi kemajelisan gereja kita. Bahwasanya ada beberapa rekan-rekan dari majelis yang nantinya akan lereh dari kemajelisan. Dan ada juga beberapa calon majelis yang akan diteguhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendoakan bagi rekan-rekan majelis yang akan lereh ini, supaya diberi kekuatan, kemampuan senantiasa untuk dapat melanjutkan panggilan bergerejanya dengan baik, senantiasa ikut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam pelayanannya. Begitu pula dengan saudara-saudara kita calon majelis yang baru ini, mari kita juga akan mendukung dalam segala apa yang dilakukan serta dikerjakannya di dalam kemajelisan. Mari kita berdoa bagi kita semua dan kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang diberikan. Mari kita memohon berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang boleh kami rasakan. Meskipun dalam situasi yang seperti ini, kami belum dapat merayakan hari ulang tahun bersama-sama. Kami belum dapat berkumpul, memuji memuliakan namamu bersama-sama. Tetapi Tuhan, biarlah kami saat ini yang ada di tempat ini boleh menjadi simbol, boleh menjadi satu lambang di mana kami bersukacita. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini boleh menyaksikan melalui video online. Engkau Tuhan akan memberkati,
Engkau Tuhan akan menolong mereka. Engkau Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan terlebih lagi Tuhan, sukacita yang boleh dirasakan ketika kami boleh berulang tahun yang ke-51 ini. Engkau berkati, Engkau dewasakan kami, Engkau tumbuh kembangkan kami, sehingga kami boleh menjadi gereja yang benar-benar dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami semua Tuhan dan mampukanlah kami di dalam kami menjalani setiap program, setiap perencanaan, dan setiap apapun itu yang telah kami rancang. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu saja kami memohon berkat. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ibadah ini, kami akan mengakhiri perayaan ini, mari Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Ketika nanti kami akan undur dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, berkatilah. Supaya kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan selamat, kami boleh berbagi kasih, berbagi sukacita bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup, kehidupan gerejamu ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.